Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan kali ini Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Halo Bunda. Halo Putri, hai. Gimana kabarnya? Baik. Oke, kalau kayak gitu ya Mobile Lovers, kali ini kita akan membahas tempat tragedi berdarah di Indonesia. Tragedi berdarah, namanya aja udah kayak gitu ya, serem ya. Karena kisah mistisnya yang masih menyelimuti tempat ini. Dan tempat ini merupakan saksi bisu penyiksaan orang-orang penting di Indonesia oleh para pemberontak. Ini dia cerita tentang Lubang Buaya. Tempat yang berlokasi di Jakarta Timur ini menjadi tempat yang penuh dengan aura mistis di sekitarnya. Konon nih katanya di Lubang Buaya ini sering terlihat tentara yang berlumuran darah dengan muka yang sudah rusak sampai terdengar suara minta tolong. Jadi tanpa basa-basi kita langsung tanya sama Putri Alfian. Nah, Lubang Buaya ini emang sebenarnya salah satu kejadian yang menyedihkan kali ya Bunda gitu. Nah menurutku dari vibes-nya yang udah di luar terus sampai kita masuk ke dalam terasa itu, aku rasa itu salah satu kuasa Tuhan sih Bunda. Karena salah satu bentuk kayak kita ngerasain. Jadi tempat ini terawat Bunda, dijaga, dirawat karena untuk mengenang ya, mengenang beberapa orang penting kita yang disiksa secara tragis. Tapi Bunda datang ke tempat ini misalnya ke Lubang Buaya ini dalam keadaan sepanas apapun, seterik apapun, itu dalamnya tetap lembab. Kan kejadian ini tahun 1965. Tahun 1965 tapi dirapihin kayak apapun sampai hari ini juga kalau kita ke sana tetap masih kecium bau anyirnya. Jadi kalau aku menurut sudut pandang aku bilangnya ini salah satu kayak bentuk kuasa Tuhan untuk tetap mengingat kita bahwa pernah ada yang berkorban untuk kita semua di sini gitu. Mungkin masih ada jasad-jasad di lubang itu yang udah ditutup ini? Kalau jasad kayaknya habis. Maksudnya udah jadi termakan waktu ya Bunda ya. Karena udah. Yang dimasukkan ke dalam lubang buaya ini kan ada 7 jasad yang dimasukkan secara bersamaan atau berbarengan gitu. Tapi sebelum itu memang aku dikasih lihat, jadi tidak dibunuh secara langsung ataupun secara, kalau mungkin kita satu tes gitu, kita nggak ngerasain sakit yang panjang ya Bunda. Tapi yang mereka lakukan terhadap beberapa orang penting atau orang yang berperan di Indonesia ini adalah dengan cara penyiksaan terlebih dahulu. Jadi orang-orang penting ini dibikin ngerasa tersiksa dulu, ngerasa sakit sampai rasa sakit yang nggak bisa lagi mereka tahan baru akhirnya hilang. Dikasih makan di dalam, dipukulin gitu. Kalau dipukulin itu bukan cuma lagi pakai benda tumpul aja Bunda, tapi dipukulinnya juga udah pakai benda tajam. Dari tadi tuh kamu kayak menahan gerem, menahan air mata. Iya, kayak ada sesuatu yang mau diungkapin tapi mereka nggak bisa masuk ke aku. Oh gitu. Tapi mungkin ada sosok lain tapi mereka nggak bisa masuk ke aku terus mencoba menceritakan gitu. Jadi kenapa nggak bisa masuk? Nggak mau. Jadi ada beberapa sosok yang aku nggak tahu. Hancur banget ya bentuknya. Iya, tapi aku juga nggak tahu apa arti dari bahasa ini bahwa mereka ngerasa dihianatin. Itu perasaan terdalam mereka untuk kecewa gitu. Ngerasa dihianatin dan pada akhirnya mereka ngerasa meninggal secara sia-sia. Karena pemberontakan itu, kalau dari yang aku lihat ya, pemberontakan itu terjadi dalam waktu sekejap. Jadi tiba-tiba aja ada pemberontakan dari 30 SPKI. Dan mereka benar-benar yang namanya disiksa itu lebih-lebih dari orang yang udah nggak wajar lah. Sangat sama sekali udah nggak wajar. Kayak saling udah sambil udah nggak bisa ngomong, cuma sambil lihatan tapi udah tahu artinya apa gitu. Iya, dan ketika itu udah semua udah akhirnya terjadi gitu, berakhir mereka kayak dijadiin satu aja gitu di satu tempat. Mobile Lovers, berarti sosok-sosok yang ada di sana mungkin memberikan rasa yang sangat kecewa, sangat sedih sampai Putri tadi dari awal baru mulai sih ya, baru lihat foto dia tuh udah kayak nahan nangis gitu. Aku kirain kenapa gitu, apalagi pilek itu kayak atau langsung gimana? Dikasih rasanya gitu loh Bunda. Iya, karena kayaknya emang kayak berasa sia-sia, berasa dikecewakan. Karena gitu. Pemberontakan ini terjadi dari orang yang memang sudah disepakati untuk berdamai, terus tiba-tiba terjadi pemberontakan ini. Makanya
tadi aku bilang aku emang kayak ada nahan rasa sesuatu yang kayaknya tuh aku ada di posisi itu gitu Bunda. Jadi kayak mau ngomong nggak bisa ngomong, mau ngapa-ngapain nggak bisa bergerak, yang kayak pasrah, nggak terima. Itu kan campur aduk yang sampai terus belum lagi menahan rasa sakit, rasa dipukulin, disiksa, kecewa, iya, gitu. yang itu sih yang aku paling nggak ngebayangin. Kayak bagian semua salah satu dari mereka udah mulai main lirik-lirikan ya, kayak udah mulai ngelihat yang ini udah nggak ada, ini udah ini, sampai akhirnya giliran yang terakhir gitu Bunda. Itu kayak rasa yang dikasih ke aku soal itu kuat banget, makanya tadi aku ngerasa ini adalah salah satu bentuk kuasa Tuhan gitu ya Bunda. Kenapa sampai detik ini rasanya bau anyirnya ruangan yang kita ngerasa keadaan panas yang rasanya tuh nggak mungkin di ruangan itu lembab. Biasanya ruangan lembab itu ruangan yang jarang kita singgahi, jarang kita jamak, tapi dengan dijaga segitunya, sebersih itu dan dirawat, ruangan itu masih bisa terasa lembab, kayak seolah-olah kita diajak untuk merasakan apa yang beliau-beliau rasakan. Menurut yang kamu lihat dari foto itu, ada roh-roh gaib yang tinggal di kawasan itu nggak? Selain mereka, misalnya yang pernah disiksa di sana dan dibunuh, dikurung di sana, ada lagi nggak? Kalau sosok-sosok lain ada, cuma aku juga nggak ngerti. Jadi tempat ini dijaga sama satu sosok tertua. Jadi kalau dulu itu gimana sih Bunda, orang yang Sesepuh gitu? Iya, sesepuh lingkungan yang kita hormati. Nah, aku ngerasa sesepuh ini juga mempunyai sesuatu yang kuat. Jadi sehingga sampai detik ini aku masih condong ngelihat sesepuh ini menjaga lingkungan sekitar. Berarti auranya baik, positif sebenarnya? Sangat-sangat positif. Cuma bahaya untuk bagi orang yang sensitif. Kenapa dia ganggu parasnya, apa janjian tentara itu? Iya, karena ada beberapa bagian, ada beberapa part dari mereka yang ingin mereka keluarkan tapi itu nggak bisa. Jadi sekarang berarti sosok-sosok ini yang paling kuat tuh yang dominan yang mana? Yang ada di sini? Yang 7 tetap. Tetap yang 7 Tetap itu? yang 7. Jadi kalau yang sosok tadi yang satu itu emang benar-benar sesepuh yang menjaga? Iya, jadi aku juga nggak ngerti dibalik dijaga lingkungan sekitarnya juga dijaga untuk hal itunya juga. Tapi ada aura negatif nggak sih di tempat ini? Radius berapa meter dari tempat itu masih terjaga dengan baik. Oke. Tapi yang menjadi sorotan masyarakat, di sana sering terdengar jeritan dan rintihan minta tolong dari dalam lubang buaya. Apakah sosok-sosok tadi yang mencoba menyampaikan perasaan mereka sebenarnya yang tidak terima dengan kematian dan tidak terima dengan mungkin yang tadi kamu bilang, mungkin ada kekecewaan, pengkhianatan yang mereka rasakan gitu? Iya, jadi ada satu waktu di mana sosok-sosok yang tidak terlihat ini mulai bisa melakukan aktivitas. Mungkin kalau dulu orang tua dulu bilang kalau maghrib jangan keluar gitu, karena itulah pergantian aktivitas antara kita sama sosok yang tak kasat mata, walaupun di siang hari maupun di malam hari sosok itu tetap ada, cuma mereka lebih bisa beraktivitas memang di malam hari Bunda. Nah, pada saat di malam hari itu keadaan di sana juga untuk energi dari kita sebagai manusia juga jauh berkurang. Jadi ada kemungkinannya ketika sosok-sosok ini mungkin ada suara rintihan, tangisan atau minta tolong dan lain sebagainya itu terdengar dengan telinga kita. Paling yang denger pasti orang-orang yang penjaga, karena iya, kan kebanyakan mereka menjaga di tengah malam yang ketika sosok itu lebih kuat daripada energi kita kan sebenarnya. Dan katanya nih menurut riset di lubang buaya ini jauh sebelum tragedi berdarah ini yang terjadi, dulu dikenal dengan tempat buaya jadi-jadian maupun buaya asli yang berbahaya. Apakah masih ada sosok buaya yang jadi-jadian di kawasan itu? Aku nggak ngelihat ada sosok buaya jadi-jadian, tapi zaman dahulunya aku lebih ngelihat memang ada hewan buaya, bener, binatang buaya. Oh, mungkin karena hewan buaya banyak di situ, orang mikirnya kayak ada buaya jadi-jadian gitu. Iya, padahal nggak, memang dulunya mungkin ada siluman atau makhluk yang di sekitar sana yang berubah bentuk menjadi buaya? Enggak, karena gini Bunda, kalau yang aku lihat cerita dari buaya ini adalah simpang siur. Oh, oke. Ya, jadi banyak yang akhirnya berteori aja gitu bahwa sosok, padahal kalau dari kacamata aku ngelihat bahwa ini adalah buaya asli. Buaya asli. Benar-benar rasanya ngerasa kecewa di sana, iya. Tapi kira-kira apakah sosok mereka ini mau berkomunikasi? Kalau aku tadi udah coba untuk 7 sosok ini, nggak, kemungkinannya mereka nggak mau berkomunikasi sama aku, tapi aku ngelihat ada satu sosok perempuan yang memang juga sering dilihat ya oleh mata awam sebenarnya. Ada satu sosok perempuan. Enggak, aku juga aku nggak tahu sosok perempuan ini siapa, tapi ada satu sosok perempuan yang memang ternyata barusan memang banyak yang suka lihat juga ada satu sosok perempuan di sana.
Sosoknya gimana? Kalau untuk sosoknya biasa aja gitu Bunda, maksudnya parasnya segala macamnya nggak kayak kalau Miski kan misalnya identik dengan baju putih atau baju merah. Kalau ini ya sosok keibuan yang biasa aja gitu. Kira-kira umurnya kisaran? 37-an, nggak nyampe malah. Terus kenapa dia bisa ada di situ? Nggak ngerti. Tapi kayak aku lebih nggak nanya kenapa sosok ini ada di situ, tapi aku lebih nanya kayak kamu tahu nggak kejadian ini? Dan dia tahu. Dan dia tahu. Oke, tapi kita aman, auranya positif, negatif? Aman. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu saya lagi berbicara dengan siapa? Oke. Katanya kamu tahu dengan cerita yang ada di sana. Ada yang mau kamu ceritakan? Sebuah pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan. Berakhir penyiksaan. Kenapa bisa begitu? Tidak sehat. Tidak sehat. Kenapa kamu bisa ada di sana? Sudah berapa lama kamu di sana? Sangat lama. Sebelum kejadian itu atau sesudah? Sebelum. Sebelum. Berarti kamu melihat kejadian itu? Melihat. Katanya kamu sering menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di sana. Tidak menampakkan, mereka yang sensitif. Oh, oke. Kenapa kamu ada di sana? Masih menjaga sampai hari ini. Masih menjaga. Tadi kata teman aku ada satu sosok sesepuh laki-laki di sana yang menjaga. Apakah itu kamu? Sosok lain lagi? Sosok tertua. Kalau kamu? Apa yang kamu jaga? Lingkungan. Lingkungan. Emang ada apa di sana sampai harus kamu jaga? Banyak yang ingin mencoba masuk. Masuk? Makhluk. Manusia yang iseng. Iseng gimana? Ingin mencari tahu. Ingin mencari tahu, mencari kebenaran. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah bagaimana? Kira-kira ada yang mau kamu sampaikan? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedih. Episode kali ini Putri nangis dari awal sampai akhir. Aku tahu maksudnya perasaan nangis ketika kita nggak keluar air mata dari atas tapi keluarnya ke hidung, Iya. kayak pilek gitu. Itu nahan air mata itu justru lebih, karena sedihnya biasanya itu lebih dalam daripada kita ngeluarin air mata. Karena kalau aku bingungnya, aku bukan nyedihin misalnya ada sesuatu hal yang terjadi sama diri aku sedih gitu Bunda, nyedihin diri aku gitu. Kalau ini aku bingung rasanya kuat tapi aku nggak ngalamin, nggak berada di sana, nggak lihat pada saat kejadian, tapi seolah-olah aku ngerasain hal itu yang kuat banget, seolah-olah aku yang ngerasain gitu. Terus seolah-olah ada kemarahan dari mereka yang ingin mereka sampaikan atas perkhianatan yang mereka nggak mau jelaskan, dan aku juga nggak tahu apa itu perkhianatan itu. Tapi yang penting dia marah, sedih gitu ya. Marah, sedih, kecewa, bangga, ada rasa bangganya bahwa tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka, sampai 1965 datanglah kejadian pemberontakan ini. Paling enggak mereka sudah menyatakan Indonesia merdeka di tahun 1945. Oke, Mopel Lovers, sekian perbincangan seru Bunda hari ini bersama Putri, dan yang pastinya hal-hal yang sudah kita bahas itu tadi diserahkan lagi kepada Mopel Lovers di rumah. Boleh percaya, boleh tidak, ini menurut penglihatannya Putri Alfian. Dan hari ini jujur Putri sedih sekali, dari baru mulai aku kirain dia pilek, terus habis itu emang benar-benar aura sedihnya terbawa gitu. Mungkin kalau misalnya Putri ada yang Putri mau sampaikan buat pahlawan-pahlawan kita ini, karena kan Putri yang dari tadi berkomunikasi sama mereka nih. Mungkin mengucapkan rasa terima kasih kali ya Bunda, karena mungkin kalau mereka banyak yang ninggalin keluarganya kan, demi berperang dan demi membela kita supaya kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Kayaknya nggak ada kata-kata yang lebih gimana lagi gitu selain berterima kasih sih aku gitu. Apalagi aku antara seneng, sedih, sama bingung, sedikit bisa ngerasain karena mereka ngasih rasa itu ke aku. Paling nggak aku tahu bahwa di balik sedih, kecewa, marah dan lain sebagainya, mereka tetap ada ngerasa bangga gitu.
dan terbayar sampai sekarang. Iya. Terima kasih pokoknya, dan Bunda nggak bosan untuk ngingetin. Jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store. Oke Putri, Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga bagi semua yang sudah memperjuangkan terbaik untuk negara ini. Pokoknya jangan lupa nonton terus episode Sisi Dunia selanjutnya. Bye. If you see a ghost experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngeliat di belakang kalian semua putih semua. Pergi dari sini. Sindra! Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.